wamsahu biru'usikum, ya kan, mengusap kepala kalian. Hah? Nah, di situ nanti dalam pembahasan mengusap kepala itu kenapa di situ timbul perbedaan ulama. Yang Imam Syafi'i itu cuma 3 helai, kalau Imam Abu Hanifah itu 1/3, dan Imam Malik itu harus keseluruhan. Karena kalau menurut Imam Malik yang namanya kepala, ros, ya, yang namanya kepala itu tidak, mengusap kepada kepala itu tidak sah, tidak dikatakan mengusap kepala kecuali keseluruhan. Kalau Imam Abu Hanifah itu enggak, karena segala sesuatu dikatakan banyak, itu minimal 1/3. Dengan dalil apa? Dengan dalil ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah, kemudian ya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan ya pengajian kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab syarat yang kedua dari syarat-syaratnya sholat. Nah, kamar kita ya, sholat menurutnya. Apa syarat wudu? Syurutus sholati khamsatun. Ahaduha taharatu hadatsin wa syurutuhu syurutul wudu, bukan syurut sholat. Wa tsaniha dan syarat yang kedua dari syarat-syaratnya wudu itu adalah jariyumain ala udwin maksul. Yaitu mengalirnya air, mengalirnya air di atas anggota yang dibasuh, sehingga karena air dalam anggota wudhu yang dibasuh itu harus dibasuh, otomatis airnya itu harus mengalir. Jadi kalau misalkan wajah ya dalam wudhu, wajah misalkan tangan kita ke air, seret, diusap doang, tesah sama, ya nggak gitu juga. Tapi apa, airnya itu diambil, iya, sampai ngalir aja airnya. Kenapa? Ya karena yang namanya pembasuhan itu ya harus ngalir. Yang namanya pembasuhan harus ngalir. Kalau nggak ngalir, itu nggak bisa lah. Ada yang ngalir ya. Nah kecuali lalu bagaimana dengan es? Es itu kan aslinya air tuh. Es ya, es segede iya lah. Orang rek kudu. Tadi oles ya, kuat. Kalau sekiranya nggak ngalir, atau mual sah. Tes dia sampai ngalir. Kakak raksa eta. Aduh. Karena apa? Karena memang di ayatnya itu kan idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ya. Basuhlah wajah kalian. Dan namanya basuh kan otomatis ngalir. Kalau nggak ngalir atau ngaranna lain basuh tama. Bukan masa. Baru faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, ya kan, mengusap kepala kalian. Nah, di situ nanti dalam pembahasan mengusap kepala itu kenapa di situ timbul perbedaan ulama. Yang Imam Syafi'i itu cuma 3 helai, kalau Imam Abu Hanifah itu 1/3, dan Imam Malik itu harus keseluruhan. Karena kalau menurut Imam Malik yang namanya kepala, ros, ya, yang namanya kepala itu tidak, mengusap kepada kepala itu tidak sah, tidak dikatakan mengusap kepala kecuali keseluruhan. Kalau dikit ngarana lain ngusap kepala, ya sebagian tak mengarana. Nah, terus kan kalau di redaksi ayatnya kan nggak ada biba di ru'usikum ta'aya gitu, sehingga karena di sini disebut ro'as secara sempurna, sehingga pengusapan kepala itu harus sempurna.
Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu enggak. Karena segala sesuatu dikatakan banyak, segala sesuatu dikatakan banyak itu minimal sepertiga. Dengan dalil apa? Dengan dalil ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah. Kemudian saya ini kayaknya bentar lagi itu meninggal. Kemudian saya ini dan anak-anak saya itu masih kecil. Sementara saya itu pengen amal-amal saya itu banyak. Maka ya Rasulullah, saya hibahkan semua harta saya kepada umat Islam semuanya. Jangan, kata Rasul. Ya udah setengahnya, kebanyakan. Terus ya udah sepertiga, udah cukup sepertiga. Kenapa? Karena yang namanya as-sulusu katsir, as-sulusu katsir. Karena sepertiga udah banyak. Nah, sehingga oleh Abu Hanifah dipakai hadis tersebut dalam memahami atau mengkhususkan pengusapan kepala itu hanya sepertiga. Nah, sementara kalau Imam Syafi'i kan di sini yang disebutkan adalah biru usikum. Faedahnya adalah mula masa adalah memegang. Sementara memegang kepala itu meskipun cuma 3 helai itu sudah cukup. Nah, sehingga minimal dalam pengusapan kepala itu cukup 3 helai kepala. Nah, karena apa? Karena yang namanya kepala itu kan pasti ada rambut, dan rambut itu jumlahnya banyak. Nah, 3 helai dari rambut itu sudah banyak. Gitu. Hah? Diperkirakan. Kita baik. Oke. Kalau sama sih yang bisa angin. Oke, nanti pembahasan itu yang nyiprat tadi itu ya. Terus selanjutnya wasalithuha, kemudian yang ketiga, alla yakuna alaihi ay alal udwi mughayyirun lil ma taghayyurun darran. Di mana di atas anggota wudu itu tidak boleh ada yang merubah air dengan perubahan yang parah. Seperti apa? Kaza'faron, seperti minyak za'faron, minyak wangi ya. Wasondalin, sendal gitu. Kayu cendana. Sondalin, kayu cendana. Khilafan li jam'in, berbeda dengan golongan ulama yang menyatakan bahwasanya meskipun di anggota wudu yang harus dibasuh itu ada sesuatu yang merubah air, itu pun nggak masalah. Nah, berarti di sini ada 2 pendapat ya. Dimana misalkan di sini di tangan itu ada apa yang biasanya merubah caita? Minyak wangi bengos diosok-osok nges kia, loba bengos. Otomatis ini kan kalau dibasuh minyak wangi itu akan merubah sifat air yang melewatinya, baik dari sisi bau, rasa, warna, ya kan? Otomatis seperti ini. Kalau menurut pendapat yang pertama itu pembasuhannya nggak sah, sehingga harus apa? Dilap dulu tuh, dilap dulu, dihilangin, dikeringkan, baru dia basuh, gitu. Kalau enggak, kalau pendapat yang kedua, itu tenan naon, minyak iya, ente najis gitu. Yuta faruma alal udwi. Nah, itu pendapat yang kedua. Terus itu syarat yang ketiga. Warabiu, adapun syarat yang keempat adalah an yaku alla yakuna alal udwi hailun. Tidak ada penghalang antara air dengan anggota yang dibasuh. Seperti apa? Seperti kanauroh, seperti kapur, gamping gitu, atau cat lah. Cat. Wasyam'in ataupun lilin. Tuh. Waduhnin jamit. Nah, sing ngarang tanya poho urang eta. Duhnin jamit. Vaselin ya Allah susah amat tanya. Vaselin. Nyawa kan vaselin kan? Nah, vaselin be. Nah. Vaselin. Itu pun nggak boleh. Nah, vaselin nggak boleh. Duhnin jamit. Wa aini habrin, dan juga benda dari tinta, tintanya itu sendiri.
Jadi tintanya saking banyaknya gitu ya. Di mana di tangan misalkan. Itu pun nggak boleh. Ya kan? Berarti harus dibersihkan dulu. Tapi kalau misalkan udah dibersihkan tapi masih ada sisa tinta atau sisa pacar yang warnanya merah itu kan. Pokoknya dibersihkan dulu. Kalau memang nggak bisa dan tetap masih ada warnanya, atau tenanan itu dimaafkan gitu. Di khilafi habrin wahana ya. Jadi bendanya benda dari tinta itu sendiri atau dari pacar yang biasanya buat ini nih, nganten tehnya, berem teh atau coklat. Bukan, ini bendanya. Berarti pacarnya. Wahana di khilafi duhnin jarin, berbeda dengan minyak yang cair. Wa illam yathbutil ma'u alaihi, meskipun ketika air itu disiramkan ke tangan yang ada minyaknya, itu nggak masalah. Ya kan, wa illam yathbutil ma'u alaihi artinya ngelewat gitu aja. Jadi airnya nggak masuk, itu pun nggak masalah. Gitu. Wa asaru habrin wahinnain dan asar atau sisa dari tinta ketika sudah dibersihkan atau sisa dari pacar, itu pun nggak masalah juga. Nah, titik. Terus pembahasan lain. Wakada yushtaratu ala majazama bihi kathirun. Begitu juga disyaratkan sesuai dengan pendapat banyak ulama. Apa syaratnya? Alla yakuna wasakhun tahta zufrin. Tidak boleh ada kotoran di bawah kuku. Ini kuku nanu paranjang bari jeung harideung tanya. Itu tidak boleh ini. Menurut katsir minal ulama. Saha eta katsir eta? Oke, yang tinggal heula. Kasir be eueuh ngaranna. Kasir. Kasir be mana ya? Kathirun. Wakada yustaratu alam jadi kathirun alla yakuna wasahun. Kita ayat di dia. Dia kata ayat. Jazama bihi kathirun. Wah, tanya ge. Ringkes. Kita ringkesan maki lah, selanjung. Walhasil banyak dari ulama yang mensyaratkan itu, ya kan? Dimana kalau di kuku ada kotoran hitam-hitam itu, daki be. Nah nanti ada sedikit uraiannya itu mah. Pokok kotoran aja di kuku, entah itu dari daki ataupun dari hal yang lain, itu nggak sah eta wuduna. Nggak lanjung pan. Khilafan li jam'in. Nah, pendapat yang kedua nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah, yaitu menurut Imam Ghazali, menurut Imam Zarkasi dan juga yang lain. Menurut Imam Zarkasi, menurut Imam Ghazali dan juga yang lain. Ya kan, qala fi syarhil ubab wa ma fil ihya mimma naqalahu Zarkasi an katsirin. Dan memang mereka itu lebih mentarjihkan pendapat ini, wa sarrahu bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajin. Dan mereka menyatakan bahwa udah ini nggak masalah meskipun kukunya itu hitam-hitam, nggak masalah. Nah, kecuali kalau memang kotoran yang masuk di kuku itu lantaran bekas daripada adonan kue. Nah, kakara kita boleh. Temboknya ayaan. Oke, titik B. Nah, terus Imam Al-Adhra'i mengatakan bahwa Imam Adhra'i dan juga yang lainnya itu menyatakan pendapat itu lemah. Nah, segitulah. Jadi pendapat pertama mengatakan nggak sah ya, mutlak, nggak. Pendapat kedua boleh, sah, kecuali kalau memang kotorannya itu berasal dari adonan
Nah, pendapat kedua ini dilemahkan, ya kan? Dilemahkan. Artinya tetap condong kepada pendapat yang pertama. Ente sah. Waqad saraha waqad suriha fi tatimmati wa ghairiha, di dalam kitab Tatimmatul Ibanah dan juga selain kitab Tatimmah, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Raudhatut Thalibinnya Imam Nawawi dan juga selain kitab Raudhahnya, bahwa kotoran yang ada di bawah kuku itu tidak dimaafkan sekiranya menghalangi sampainya air ke tempatnya. Nah, tetap ini pendapat yang pertama kene ya, Suina. Nah, terus wa aftal Baghawi, Imam Baghawi itu menfatwakan apa? Kotoran yang berasal dari tanah, gubar atau debu, itu dapat menghilangkan, itu dapat mencegah sahnya wudhu. Ini sarwa baita, maka pendapat yang pertama, tapi lebih terperinci. Nah, beda dengan daki. Jadi keringat saking lamanya sampai berkerak, jadi daki tuas. Itu mati naon, gitu. Nggak masalah. Wajazama bihi fil anwar, dan pendapat ini ditetapkan oleh Imam Al-Ardibili di dalam kitab Al-Anwar fi Amalil Abror. 3 jilid kita kitabnya. 2 jilid ya, 3 jilid ya. Nah, selanjutnya intinya ayat 3 ta pendapat. Jadi yang pertama mah mutlak be. Meskipun itu dari adonan atau dari tanah atau dari keringat teu sah geus mutlak. Nu kedua, kalau memang bukan dari adonan sah. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga di sini apa namanya, jika memang kotoran itu dari keringat yang sampai ngedaki jadi daki sampai kering keras berkerak, eta sah, tapi kalau selain itu nggak sah. Itu aja dulu pendapat eta. Lanjung. Kalau habis ngopi ya kotoran bawah apa lagi? Kayak mana eta syaratul wudu, syaratul wudu? Kantor ini kan musik. Mana tahu ya? Mana sih ya wudu ya? Asul hufain wudu. Ghuslu wajhi. Nah, tukang ngaduk tah. Suci adalah ibadah musik. Kira aku tak ya pembahasan. Ini buat lebih banyak. Langsung sunan ya. Saya ya pembahasannya. Aduh. Pacar ya begitu. Nah, bekas pacar mantannya. Walau Lihat ghuslul yadain mana ya? Ghuslul yadain. Siji loro. Ah. Coba jadi ini polisi ya. Jadi polisi itu juga. oh saya di dia mah. Wah, inyalah pasti. Pasti. Berusaha untuk ibadah orang-orang awam.
Nah, sunanul wudu, furudul wudu. Mengusahakan untuk kita Musliman ringan. Nia, lihya, Mana namun bisa ibadah itu. wajah, alwasah. Oh, itu konsen ini. Ini standar. Ini ada nih. Alwasah alladhi ala dhahiril badan wa dhufri wa surrah. Kotoran yang ada di zahir badan, di kuku, terus di Bujal. Nah, bujal. Kalau memang munculnya itu dari badan, seperti keringat yang berkerak, maka hukumnya seperti badan. Megangnya pun dapat membatalkan wudhu ketika yang megang itu perempuan ya. Tapi wa innasya min ghairil badan, ketika munculnya itu dari selain badan seperti tanah, maka wajib dihilangkan. Adapun kotoran yang terkumpul di kuku, fa'ilam yamna usulal ma' sahha ma'uhu, itu ketika mencegah sampainya air ke bawah kuku, ya. Kalau tidak mencegah sampainya air ke bawah kuku, maka sah. Tapi kalau mencegah maka tidak sah. Dan memang di sini ada lana wajhun wajih, ada satu pendapat yang lurus, yaitu dimaafkan. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Ghazali, Imam Juwaini, Imam Qafal. Bal huwa azharu min haitsul qawaid minal qaul bi adamihi indi. Tapi itu bahkan pendapat tersebut lebih jelas karena dilihat dari sisi kaidah-kaidah daripada pendapat yang pertama. Kenapa? Karena di situ ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Fa yajuzu takliduhu, maka boleh untuk diikuti walau ba'da sholah, meskipun taklidnya itu setelah sholat. Ya, tunggas. Nah. Mau lebih bang. Tapi permasalahan itu kurang hanya hotelnya jadi kena saya. Mesti kali kayak ngurus. Nah, tetap baik prediksi A, tetap baik prediksi. Ketika ada kotoran di sini kira-kira nyampe enggak, diprediksi baik. Main rasa atau menggas. Kalau cuci di bawah ini mah ya kayak menghalang. Itu aku mah perasaan orang baik itu mah. Oke, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Mangga. Boleh. Jadi Najan tadi tanya. Ya misalkan es batu. Kemudian kita taruh nih di wajah, di muka. Kalau memang sampai mencair, diratain gitu. Sekiranya airnya itu ngalir ke anggota badan, sah. Tapi kalau cuman es langsung aja dikikil lah. Sekiranya basah doang, atau enggak sah tamat. Kalau bersih di bulan Ramadan tuh maksudnya kayak mandi gitu. Nah, tadi siang untuk hadir ya. Oh, pantas. Itu ada dua pendapat. Jadi masukin sesuatu bela ke kuping tah, ke hidung tah, atau ke ieu, ke mulut, atau ke dubur, atau ke mana tadi alit ya. Atau ke lubang itu ya, lubang zakar ya, itu batal. Nah, kalau pendapat yang kedua nggak batal kecuali masuk ke perut gitu. Jadi kalau di telinga atau di hidung atau di mata atau di dubur atau di kubul itu enggak. Nah, memasukkan sesuatu itu ya. Pendapat yang Pendapat pertama batal. Selama nyicipan masakan ya itu. Dua piring. Nah, semuanya madzhab Syafi'i itu mah. Dalam madzhab Syafi'i. ya soalnya tadi sih Oke. asar tadi basah. Nah, terus Mandi. Ayo mandi. Nah. Basah tadi boleh nggak untuk bersih gitu. Nah, itu nana entah mah. Wah, ulah di sengaja amat deh gitu. Boleh kayak yang lain.
Benar. Tadi asal sare. Itu dari asal. Bawah. Benar. Oke. Nu kamari teh Ustaz ya, pembahasan non lauk. Nah, Itu kan beda dengan dengan PDPP ya. tadi usap kayaknya. Terus Itu apa ya? sana Sah. ya Jadi wudhu kieu lah. Kalau ini sama aja ya. Cukup. Sah. itu besok lagi. Mengusap mah sunah. Cuman memang Ustaz kemarin itu nggak khusus pembahasan ini ya, nggak khusus pembahasan tai lauknya. Ya, kia masalah tuba. Bayi naon bamah romah. Zahaba ba'duhum ila taharati rausil ma'kul. Sebagian ulama berpendapat bahwa kotorannya hewan yang bisa dimakan itu suci. Bal dhahaba akharuna ila taharati jami'il arwath hatta minal kalbi. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali bahkan kotorannya asu sekalipun, kotorannya anjing sekalipun suci. Illal adami, kecuali kotoran manusia. Jadi lebih parah ya. Wajama'ahu Syekh Abdullah bin Abi Bakar Basyu'aib dalam nadaman Rausun limakulin lada zuhriyihim wa ata'un wa thawri wa ruyani wa imam Nakhai wa ibn Sirina wa Stakhri wa Sya'bi wa Syaibani wa ibn Huzaimah mungdiru hibbanihim thumma ibn Hambal Malikir Rayyani tuhurun. Nah berarti menurut apa tadi kotoran dari hewan yang bisa dimakan menurut Imam Zuhri satu, Imam Atha bin Yasar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ruyani, Imam Nakhai, Imam Ibn Sirin, Istakhri, Sya'bi, Asy-Syaibani, Ibnu Huzaimah, Ibnu Mundzir, Ibnu Hibban, Ahmad bin Hambal, Imam Malik. Berarti 14 ulama ya mengatakan bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Ulama yang Syafi'i itu kan Mundzir kan. Ibnu Mundzir, terus Zuhri enggak? Imam Ruyani, terus Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Istakhri. Ayat 5 berarti dari ulama mazhab Syafi'i. Nah terus kalau yang tadi semua kotoran itu suci, itu wazada dzahiriyah wal Bukhari li ghairi fadlatil insani. Berarti kalau menurut Imam Bukhari, menurut Imam mazhab Zahiri itu semuanya suci kecuali tai manusia. Oke, terus. Pembahasan ikan teh mana ya? Ikan. Jadi nggak banyak tahu dia iya bisa. Nah, ya. Terus ayat deta Ustaz, nukila anil bar Buraihami annahu qala fil asah anna dzarqas samak wal jarad wa ma yakhruju min fiha najisun. Menurut pendapat yang asah, tai ikan, tai belalang dan semua yang keluar dari mulutnya itu najis. Ya. Tai ya. Satu pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua, wafil ibanah. Non ibanah buka saya poho orang itu. Annahu tahirun. Berarti tainya ikan
tainya belalang atau yang keluar dari mulut ikan atau yang keluar dari mulut belalang suci. Oke, titik. Terus wa ma'al hukmi bin najasah yu'fa anhu idza amad bihil balwa. Iya. Kalau kita menggunakan pendapat yang pertama bahwa tainya ikan itu najis, ya, ketika itu memang sudah sering sulit dihindari, itu enggak berarti makfu. Nah berarti ikan nonton karena ikan teri kumaha rek ngebersihanana. Atunya. Itu tetap apa namanya? Hukumnya najis tapi makfu gitu, Ustaz. Kan rebon. Nah, terus Kadamil Barawis wa afta ibnu Kibin bi anna busaqal jarat tahir kay wa batana fi dzanabiha najisun kay wa afta ibnu Saudan bin al-Haris mal nasr kay di atas nanti ya Roja Abu Qudam toharota sayfatal laham allati yuqalahul alaq. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan ikan nih sebelumnya udah ada. Afta bit toharoh an-nasyiri, satu, semua yang berkaitan dengan ikan itu suci semuanya, najisan. Nasyiri, terus Abu Makhromah, Abu Suhai, Abu Sohi. Nah, ibaratul kurdi, terus asol, yakni sifah. Oke. Nggak saya tak berarti tilu jeng tadi jeng Sahibul Ibanah, berarti ayat opat ulama mengatakan bahwa kotoran dari ikan itu suci. Nah, berarti enggak sama. Terus menyucikan opat ulama. Ya. Tidak menyucikan sebenarnya ulama. Lalu seran, Pak. Kayak Tuhan fi jawfis samak as-saghir. Nah, terus nih. Waqad ittafaqa Ibnu Hajar wa Ibnu Ziyad wa Ramli wa ghairuhum ala taharati ma fi jawfis samakis saghir min ad-dam ar-raus wa jawazi aklihi, khusus ya, Mas. Jadi meskipun Imam Ibnu Hajar ya yang terkenal kereng tanya, Ibnu Ziyad, Samsuddin Ar-Ramli dan juga masih banyak yang lain. Ikan yang kecil, ikan teri, ya kan? Semua isi perutnya, mulai dari darahnya sampai katai itu suci. Ya, dan boleh dimakan. Wa annahu la yanjusu bihi duhnu. Terus bal jara alaihi Ar-Ramli Al-Kabir aidan, didukung juga oleh Imam Romli, bapaknya ini, bapaknya Samsuddin Romli, Syihabuddin Romli, Ahmad Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Hamzah. Wali anna lana qaulan qawiyan, diperkuat lagi bahwa kita memiliki satu pendapat yang kuat bahwa annasamaka ladamalahu, itu sebenarnya nggak punya darah, li'annahu yabid, karena ikan itu bertelur, idza wudi'a fi syamsi, ketika dia itu dijemur di matahari. Walhasilnya pendapat kuat ya. Teri, masya Allah, barengan ya. Pendapat pertama tadi yang redaksinya Ibnu Hajar ya, itu khusus ikan yang kecil, teri banyak. Nah terus diperkuat permasalahan lain sebenarnya mah, tapi ya masih ada kaitannya. Semua ikan hakikatnya darahnya itu nggak ngalir. Nah sehingga dia memiliki hukum yang suci, gitu. Dan nggak najis lah suci. Jadi pokoknya ikan itu hakikatnya tidak memiliki darah. Nah sehingga hal ini yang membuat penguatan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa semua bagian dari ikan, seberapa gede apapun, itu suci. Kayak paus tah. Pelan? Tetap aja makfu bah, karena memang dalam sebuah hadis itu kita. Hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Mana ya tadi yo? Ampun.
Mana tadi tak hadisnya tak leungit lah. Ya, amun ilmu batur maki lah. Entah apalnya. Ilmu batur ini. Oh, ilmu batur ya. Ilmu Allah. Ilmu Allah mah nempel. Kuna nadbakhul birmata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'luha sufratu minad dam fayakul wala yungkiruhu. Jadi kalau di zaman Rasul itu ketika daging hewan apapun gitu ya direbus, nah itu namanya kalau di Arab itu namanya burma. Orang itu ada nanya, doang sop gitulah. Nah pas direbus itu ternyata pas nyucinya nggak bersih amat. Nah, sehingga ada darahnya dan itu muncul ada warna kekuningan yang yang mengambang. Dan Rasulullah nggak nyuci itu dulu, tapi langsung makan. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Nah, sehingga kalau memang tadi ikanan tadi teh emas misalkan ada darahnya, lalu kemudian digoreng, itu nggak masalah, maaf utama pak. Itu sedap. Sedap tama. Sunghan itu. Belemnya cuma pengen darah jeruk tengah. Walau mas suku tak ceker. Kecapan. Oke, itu sekilas ya. Ya Bughiyatul Mustarsidin halaman barahat tadi pohola. Jadi intinya malah mengenah bedahan. Itu pikir. Jaharam nama keharamannya belum jelas. Masalahnya tak ayah bayawak pernah digoreng. Ngena. Ngena aja. Akan baik ngena ya. Atunya. Ini halal tuh punya kita. Atau haram cek Imam Syafi'i mah. Cek Imam lain mantep. Barmai itu nya. Barmai hewan yang hidup di dua alam. Kayak pertanyaan tuh ya. Atau nan baik. Maja. Saya pertanyaan ke. Atau nggak suatu baik. Aku rek kudu disetrika heula. Tunggu sama. Agama memudah, agama ulah dipersulit. Kecuali topeng, nah copot. Nah, topeng copot ke karak, tato kumaha rek di tato aja disikat kayak mau leungit kan? Ya, moal kesasup dina kulit ya malah bahayanya. Atuh sah-sah bae eta mah. Tenanan. Terus ya. Wallahu taala a'lam. Besok inilah para hadirin pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya rabbal alamin. Kurang dan lebih Qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Malibari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Fathul Mu'in ila an qala nan ya wasaniha lan utawi kang kapindone syurutus shalah ya iku jariyu ma'in iku lumakune banyu ala udwin ing atase anggota magsulin kang den basuh fala yakfi mongko ora cukup apa an yamussahu apa yang tong gepok ing udu apa almau banyu bila jaroyanin kelawan tanpa ngalir lianahu karena temen setuhune mas sulma iku layu sama iku raden arani apa mas guslan ing pembasuhan pasal soalan utai kang kaping telune syurut Salisu halan utai kang kaping telune syurut iku alla yakuna utai yen ta ora ana alaihi ing atase udwi tegese alal udwi ing atase anggota apa mughayyirun apa kang ngerubah lil ma'i maring banyu taghayyuran kelawan perubahan
Taghayyuran kelawan perubahan, dharran kang madarat. Nah tadi kazafaronin kaya dene minyak zafaron, wasundulin non sundul ya. Sundul ya, non sundul eta. Cendana eta, sundul, cendana. Wasundulin lan cendana khilafan kelawan nulayani li jam'in maring golongan ulama. Warabi'uha lan utawi kang kaping papate syurut iku allayakuna utawi yen ta ora ana alal udwi ing ngatasé sanduwure banyu apa hailun penghalang benal mai ing dalam antarane banyu wal magsuli lan kang den basuh. Kanauratin kaya dene kapur wasyam'in lan lilin waduhnin lan minyak jamidin kang keras, nantah minyak yang keras, minyak yang bukan ini sih. Itu tuh yang biasanya buat lumuran tuh apa? Cuman jadi kayak mirip-mirip Remason, mirip Oli. dan balsam gitulah sifat minyak tapi sifatnya kayak balsam gitu nanti ngaran eta gemuk ya gemuk ya gemuk teh gemuk oli tapi ada gitu sifatnya kayak Remason nanti ngaran eta Terus minyak di padat itu madat bubur di padat minyak di madat. Nggak gitu juga sih sifatnya mah. Jadi lebih kayak balsam gitu tuh. Sifatnya kayak balsam. Bang setemplet. Nah, stemplet dah. Pokoknya eta beduhun eta ngaranna. Baduhun jamit. Minyak yang kering gitu ya atau yang keras yang ini. Terus wa ini hibrin atau habrin lan aine tinta wahinnain lan pacar bikhilafi duhnin jarin kelawan nulayani minyak jarin kang encer tegese maiin kang cair wa illam yathbutil ma'u lan senajan ora tetep apa al ma'u banyu alaihi ing atase udhun. Terus wa asaru habrin lan labete asaru habrin mana ya wa asaru habrin lan labete asare tinta wahinnain lan pacar wakada lan kaya mengkono-mengkono yustaratu dan syaratakan alama ing atase barang jazama kang netepaken bihi kelawan mas sapa kathiruna sapa ulama kang akeh apa alla yakuna apa yen ta ora ana apa wasakhun kotoran tahta dzufrin kotoran yang dikuku tuh sak ngisore tahta dzufrin kang tetep ing dalam sangisore kuku yamna'u kang nyegah apa alwasakh usulal mai ing tumekane banyu lima tahtahu lima maring barang tahtahu kang tetep ing dalam sangisore wasakh khilafan kelawan nulayani li jam'in maring sebagian golongan minhum saking minhum iku tetep saking jama' al-Ghazali uta Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairu huma lan saliyane Ghazali lan Zarkashi wa atalu lan ngedawaken sapa jam'un fi tarjihihi ing dalem narjihaken atau ngunggulaken pendapat iki wasarrahu lan padha netepaken sapa jam'un bil musamahati kelawan ngapura ngampuni amma saking barang tahtaha kang tetep ing dalam sangisore adfar minal wasahi nyatane saking kotoran duna nahwil ajin kelawan saliyane sepadane entah ajin teh adonan wa asyara lan ngisyarataken sapa al-Adrai Imam Adrai wa ghairuhu lan saliyane Adrai ila dha'fi maqalatihim maring lemai ucapane jam'un waqad sarraha lan teman-teman ngejelasaken ngejelentrehaken sapa saya tatimah itu tatimatul ibanah
Saya tangarannya pola. Ayat tadi dia. Sa adroi lain ari tatimatul ibanah mah. Tatimatul ibanah. Wah di dia mah. Suriha bela supaya iya. Maka surihalan teman-teman dan jelentrehaken dan jelasaken fitatimmat yang dalam kitab Tatimmatul Ibanah wa ghairiha lan saliyane tatimah bima kelawan barang fir raudhati kang tetep ing dalam kitab Ar-Raudhah wa ghairiha lan saliyane kitab Ar-Raudhah min adamil musamahati saking ora dan ngapurane bisyai'in kelawan suwiji-wiji mimma saking barang tahtaha kang tetep ing dalam sangi syariat far haitsu mana askirane nyegah apa ma usulal ma ing tumekane banyu bi mahallihi ing dalam panggonane banyu. Wa aftalan awe fatwa sapa al-Baghawi Imam Baghawi fi wasakhin ing dalam kotoran hasola kang hasil apa wasah min gubarin saking pira-pira debu bi annahu kelawan temen setuhune wasah iku yamna'u iku nyegah apa wasah sihatal wudu ing sahe wudu bi khilafi mana syaa kelawan seki nulayanine barang nasya kang cukul atau muncul apa ma min badanihi saking badane man wa huwa lana hale utai mana syaa min badanihi iku al-irku iku keringat al-mutajammidu kang dadi keras wa jazama bihi lan netepaken wa jazama lan netepaken sapa Imam sa al-Ardibili bihi kelawan iki qaul atau Baghawi tanya atau fatwa al-Baghawi fil Anwari ing dalam kitab Al-Anwar wa khamisuha dukhul waqtin lidaimi hadasin wallahu taala a'lam. Oke. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.